datang, hari yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Betapa bahagia di rumah tangga bila ada kasihnya di rumah tangga. Damai dan kelimpahan, sini sana senyuman, senang sama rasakan di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Betapa manis ceria di rumah tangga bila saya sekata di rumah tangga. Di sini sana bunga memberi hati pun lega, berkatnya tak terkira di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Kerja berat rasa ringan di rumah tangga bila ada kasihan di rumah tangga. Seperti ada sinar dalam hati yang benar, tiada putus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Bapak Rimbun akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Ya Allah, ya Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, Allah Khalik semesta alam yang kami sembah dan kami agungkan dalam kehidupan kami, Allah yang Maha Kuasa, namun Allah yang penuh kasih setia dan yang peduli kepada manusia yang hina ini. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena di pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan dan mengikuti upacara pernikahan kudus dari Saudari Tanti dan Saudara Satrio. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan curahkan Rohul Kudus-Mu memenuhi ruangan ini dan memimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah acara ini boleh berjalan hanya oleh karena pimpinan kuasa Tuhan semata, sehingga acara ini boleh mengangkat jiwa kami lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kemuliaan puji kami hanya untuk Tuhan, dan berkat Tuhan menjadi bagian kami sekalian yang hadir saat ini. Kami serahkan sepanjang acara ini ya Bapa, sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang banyak ini ya Bapa, karena kami mohonkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya kehadiran kita pada saat ini
bukan hanya merasakan kebahagiaan tapi juga memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai yang akan dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Kita akan sama-sama mengikuti dan menyaksikan prosesi upacara pemberkatan pernikahan yang kudus pada hari ini, hari Minggu 3 Juli 2022. Wildan dan Fani mengantar kedua orang tua dari Satrio Siswo, Bapak dan Ibu Sunardi. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kedua lilin yang akan dinyalakan di depan, yang dibawa oleh Rere dan juga Rebeka, ini memberikan sebuah arti yang mendalam bahwa biarlah keluarga yang sebentar akan dibentuk oleh Tuhan oleh pemberkatan yang kudus boleh menjadi terang dimanapun berada. Setelah lilin-lilin ini dinyalakan, ini adalah merupakan satu tanda bahwa ada terang di dalam keluarga yang nanti akan dibentuk. Itu adalah merupakan terang Tuhan yang menyala di dalam kehidupan keluarga kedua mempelai. Rombongan mempelai pria, Pendeta Kristiono Sarjono yang sudah diutus oleh Tuhan untuk memberikan urapan berkat sorga pada hari ini dalam memimpin satu upacara pemberkatan pernikahan yang kudus. Mempelai pria Satrio Siswo didampingi oleh pendamping mempelai pria Saudara Elival.
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab ini adalah merupakan dasar dan pondasi iman untuk kedua mempelai setelah dipersatukan di dalam Kristus. Bunga itu identik dengan keindahan, dengan keharuman, dan juga dengan kecantikan. Yunita Putri, adik daripada saudara Satrio, memberikan bunga ini kepada Satrio. Ini adalah merupakan pengiring-pengiring kedua mempelai, keluarga dekat dari kedua mempelai, Wildan dan Fani, Dama dan juga Viola. Bila mana kita mendengar sebuah lonceng atau bel, itu biasanya ada tanda. Kedua adik kecil kita, Jorel dan juga Jeo, dipercayakan untuk memberikan tanda itu melalui bel yang akan dibunyikan. Ada sesuatu. Mari lihat kemari, mari datang kemari. Ini merupakan satu tanda bahwa ada acara baik, ada acara indah yang akan terjadi. Kedua adik kecil kita ini menebarkan senyuman walaupun belnya nggak dibunyikan. Kesini ya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang terhormat, kami undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Melihat ke belakang ada mempelai wanita yang diantar oleh kedua orang tua. Feby Kristanti diantar oleh kedua orang tua, Bapak dan Ibu Purnadi. Ditaburi dengan bunga-bunga yang indah dan cantik, mengikuti langkah Feby Kristanti yang diantar oleh kedua orang tua, Freya dan Delon, kedua adik kecil kita yang manis dan lucu, menaburkan bunga yang memberikan keindahan dan keharuman.
siapakah yang menyerahkan Feby Kristanti untuk dipersatukan dalam pernikahan yang kudus dengan Satrio Siswo Bintoro? Terima kasih. Impian kita ini menjadi nyata di altar yang suci, nyatakanlah cinta. Oh, hari bahagia, gelisah hilanglah. Marilah kita ucapkan janji setia. Aku milikmu, kita miliknya. Oh, biar malaikat menuliskannya. Sumpah yang indah janganlah diingkari. Aku milikmu, kita miliknya. Berjalan bersama siang pun malam hari, susah dan senang kita pikul bersama. Kita jalani hidup penuh bahagia sampai akhirnya kita jumpa di surga. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Allah yang sangat baik, pencipta alam semesta, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian di dunia ini. Kami sangat bersyukur kami boleh hadir di ruangan gereja ini untuk menyaksikan mujizat Tuhan, pernikahan yang kudus. Menyertai kami ya Bapa, dari awal hingga akhirnya, mengampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kita sangat berbahagia pada pagi hari ini karena kita boleh hadir di ruangan gereja yang penuh dengan nuansa kebahagiaan, ya. Dan tentunya kita sangat bersyukur melihat dua mempelai ada di hadapan kita, Saudara Satrio Siswo Bintoro dan Saudari Feby Kristanti. Mereka sudah lama mengenal, mereka sudah membangun hubungan selama ini, dan ketika mereka sudah memutuskan untuk dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, maka mereka telah mendapatkan bimbingan pernikahan. Terima kasih Pendeta Urbanus Uliga yang telah memberikan waktu dan bimbingan yang sangat baik kepada kedua orang muda ini, dan tentunya kita berterima kasih kepada tua-tua jemaat baik di Taman Getsemani maupun di Jemaat Rampal yang mendukung untuk pelaksanaan upacara yang kudus ini. Saudaraku sekalian, saya tidak akan bicara panjang karena kami telah bicara amat sangat panjang selama konseling pranikah. Saya hanya menyimpulkan beberapa hal untuk mereka berdua. Jadi apa yang saya sampaikan fokus kepada mereka berdua.
tetapi bisa jadi mengingatkan kepada kita apa yang perlu kita renungkan kembali dalam kehidupan berumah tangga ini. Jadi izinkan saya lebih fokus kepada Saudara Satrio dan Saudari Feby. Pernikahan adalah keputusan yang penting. Dan Feby sudah tahu, Satrio sudah tahu, pernikahan adalah sebuah keputusan yang bisa dikatakan amat sangat penting. Karena sekali melangkah ke jenjang pernikahan, maka tidak boleh kembali lagi ke belakang. Sekali melangkah ke jenjang pernikahan, harus dilalui sampai pada akhirnya. Dan lebih dari itu, pernikahan tidak hanya melibatkan kalian berdua. Sekarang kita lihat hari ini ya, ternyata pernikahan itu melibatkan banyak orang. Selain orang tua, keluarga Purnadi dan keluarga Sunardi, ternyata ada pendeta-pendeta di sini. Ada juga saudara-saudara, ada juga teman-teman, ada juga anggota jemaat. Ya. Dengan demikian, pernikahan melibatkan banyak. Oleh karena itu, ketika memasuki lembaga ciptaan Tuhan ini, benar-benar sekali melangkah untuk selamanya. Kenapa? Karena tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Sang Pencipta pernikahan, tapi juga dipertanggungjawabkan pada orang tua, dipertanggungjawabkan kepada tua-tua jemaat, dipertanggungjawabkan kepada pendeta-pendeta, dipertanggungjawabkan kepada semua hadirin yang menyaksikan pernikahan hari ini. Jadi, pernikahan yang kudus dimasuki oleh orang-orang yang kudus dengan cara yang kudus di tempat yang kudus, sehingga akan menolong kalian berdua bertumbuh dalam kekudusan di dalam Tuhan. Hanya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mengapa Tuhan menginginkan pernikahan? Ingat, pernikahan itu bukan rencana manusia, tapi pernikahan adalah rencana Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menginginkan pernikahan? Yang pertama adalah di Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Menurut ayat ini, tujuan Allah menciptakan pernikahan sangat jelas. Tujuan Allah menciptakan pernikahan untuk Satrio dan Tanti sangat jelas, yaitu Allah ingin membentuk karakter manusia itu menjadi seperti karakter Allah. Apa maksudnya karakter Allah? Seperti apa karakter Allah? Alkitab juga menjelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Karakter Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Dengan demikian, tujuan Allah menciptakan pernikahan adalah agar pria dan wanita memiliki karakter kasih. Orang Yunani punya reka-reka membagi beberapa jenis kasih atau cinta. Yang pertama yang paling terkenal adalah cinta eros, daya tarik pria dan wanita. Kemudian ada cinta filia. Kalau di kitab Wahyu ada Philadelphia, cinta persaudaraan. Mereka juga menyebutkan ada cinta storge, yaitu cinta kerabat. Tetapi cinta yang terakhir yang mereka sebutkan adalah agape. Agape adalah cinta tanpa pamrih, cinta yang tulus yang datang dari Allah. Yang ingin saya sampaikan kepada Tanti dan Satrio, ternyata pernikahan, hubungan pria dan wanita, suami dan istri di dalam Alkitab, semua di dalam Alkitab tidak menggunakan eros, ketertarikan pria dan wanita, tidak menggunakan Philadelphia, persahabatan, tidak juga menggunakan storge, kekeluargaan, tetapi semua hubungan pria dan wanita dalam ikatan pernikahan hanya menggunakan satu kata, yaitu agape. Loh,
Agape kan kasih Allah kepada manusia, betul. Tetapi Tuhan memiliki standar yang sangat tinggi untuk kasih suami istri. Lebih dari kasih pria dan wanita yang sama-sama tertarik, lebih dari kasih persaudaraan sesama manusia, lebih dari kasih persaudaraan kakak adik dan sebagainya. Kasih atau cinta suami istri adalah agape. Allah menempatkan satu prioritas yang sangat tinggi, bahwa cinta suami istri sama dengan cinta Allah kepada manusia. Dengan demikian, ketika dipersatukan dalam pernikahan ini, maka Tuhan menginginkan Satrio dan Tanti untuk memiliki hubungan yang terbaik. Ya, hubungan yang terbaik, kasih yang terbaik, rela berkorban, itulah agape, ya. Tanti rela berkorban, Satrio rela berkorban, mengutamakan keselamatan, itulah agape. Jadi pernikahan ini ternyata bukan hanya untuk senang-senanglah. Ternyata ada yang lebih penting dari itu. Satrio bertanggung jawab untuk keselamatan istri, Tanti bertanggung jawab untuk keselamatan suami. Itulah agape. Ya. Kemudian kasih agape adalah kasih yang tetap mengasihi walaupun suatu saat pasangan itu tidak layak lagi dikasihi. Itulah agape. Ketika pasangan melakukan dosa yang sangat besar, karena kasih yang diberikan Allah adalah agape, tidak ada alasan untuk berpisah. Satrio dan Tanti yang kedua, Kejadian 2 ayat 18 dikatakan sebagai berikut. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Oh, ternyata tidak baik kalau Satrio seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Tuhan menjadikan Tanti yang sepadan dengan Satrio. Kalau begitu, tujuan Allah menciptakan pernikahan apa? Tujuannya adalah untuk membuat Satrio yang sudah bahagia waktu sendirian lebih berbahagia ketika menikah. Tujuan pernikahan adalah yang membuat Tanti yang sudah berbahagia selama ini, ya, menjadi lebih berbahagia ketika menikah. Beban yang dulunya ditanggung sendiri, sekarang ditanggung berdua. Permasalahan yang dihadapi sendiri, dihadapi berdua. Tujuan hidup yang dirancang sendiri, sekarang dijangkau berdua. Pelayanan di gereja bagi Tuhan yang selama ini dilakukan sendiri, sekarang dilakukan berdua. Dan lebih dari itu, sepadan artinya bukan sepadan dalam jumlah materi. Sepadan menurut Alkitab bukan sepadan dalam tingkat pendidikan, bukan juga sepadan dalam latar belakang kehidupan keluarga, bukan juga sepadan dalam suku dan bangsa, tetapi sepadan dalam karakter. Karakter apa itu? Karakter Allah, yaitu kasih. Yang membuat pria dan wanita sepadan di hadapan Allah adalah karakternya yang penuh dengan kasih. Kalau begitu, apakah Satrio sepadan dengan Feby? Feby sepadan dengan Satrio? Ukurannya adalah kasih agape. Yang terakhir, tujuan Allah menciptakan pernikahan adalah untuk bermitra dengan Allah dalam rencana keselamatan. Jadi ternyata bukan main-main. Ketika Allah menyatukan kalian berdua, Allah punya tujuan khusus untuk melibatkan kalian dalam rencana keselamatan. Ya. Dikatakan sebagai berikut, 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Inilah bermitra dengan Tuhan dalam rencana keselamatan. Apa artinya? Ketika kalian dipersatukan dalam kasih agape, kasih Kristus,
Maka ketika Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kalian berdua, mereka lahir dalam kasih agape. Mereka akan dididik dalam kasih agape. Dan mereka akan setia sampai kesudahan. Seperti papa mamanya setia sampai kesudahan. Ketika anak-anak yang Tuhan anugerahkan nanti pada kalian memiliki anak lagi, berarti cucu-cucu kalian. Karena cucu-cucu itu dilahirkan oleh pasangan yang memiliki kasih agape. Mereka dididik dalam kasih agape, mereka akan memiliki kasih agape. Dan seterusnya sampai generasi yang terakhir, waktu Yesus datang yang kedua kali. Itulah sebabnya pernikahan bukan main-main. Karena ternyata bermitra dengan Tuhan dalam rencana keselamatan di dunia ini. Mengapa Tuhan mengharuskan seiman? Karena Tuhan ingin bermitra bukan hanya dengan suami, tapi dengan istri. Mengapa Tuhan ingin pasangan itu seiman? Karena Tuhan ingin bekerja sama tidak hanya dengan istri, tapi juga dengan suami. Mengapa pasangan harus seiman? Karena Tuhan mau suami istri itu bersama-sama ada dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah Feby Kristanti mau menerima saudara Satrio sebagaimana apa adanya beliau? Ya, Satrio, apakah engkau juga mau menerima Tanti sebagaimana apanya dia? Pertanyaan yang paling penting, ketika Tuhan nanti mempercayakan keturunan pada kalian, apa kalian mau berjanji saat ini untuk mendidik mereka dalam kasih agape, dan mereka akan ada bersama-sama dengan kalian dalam kerajaan surga? Bersedia? Baik. Kalau begitu tidak ada halangan bagi kalian berdua untuk dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Oleh karena janji setia yang akan Satrio dan Feby sampaikan kepada Tuhan pada hari ini. Saudaraku sekalian, mari kita fokuskan ke depan. Kedua mempelai akan mengucapkan janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan.